Shalom, selamat malam. Saya Pendeta Arasya Haan dari Jakarta City Care. Senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran malam hari ini dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga dimanapun suara kami didengar, nama Yesus dipermuliakan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasya Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar kita menjadi saksi yang efektif. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Tapi untuk menghemat waktu, kami akan membacakannya lebih awal ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan surat Roma atau kitab Roma. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah menulis 13 kali surat. Dan surat-surat Rasul Paulus ada dalam Alkitab kita yang kita miliki pada saat ini. Alkitab kita Perjanjian Lama ada 39, Perjanjian Baru ada 27. Dari 27 Perjanjian Baru ada 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Salah satunya adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Roma. Tempat penulisannya diperkirakan Paulus menulisnya dari Korintus, kurang lebih tahun 57 sesudah Kristus.
Ada 4 hal yang kami mau bagikan dari Roma pasal 8 ayat 8 sampai ayat 17 tentang tema kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Menurut kami dan kami percaya ini benar, kita yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Alasan pertama, Tuhan memberikan kita keselamatan yang pasti. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada jaminan keselamatan yang pasti buat kita. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Ya, jadi bagi kita yang percaya Yesus, kita bersyukur Tuhan kasih kita Alkitab. Hal itu kalau kita mau membacanya, iman kita akan terurus baik. Dan yang ketiga, yang kita patut syukuri, kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Alkitab katakan usahakanlah untuk mengerti kehendak Allah. Jadi kita mengerti kehendak Allah. Jadi kita adalah orang yang paling berbahagia. Dan malam ini kita sedang akan menggali satu tema berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersyukur bisa mempelajarinya sehingga kekristenan kita tidak berputar-putar, tapi kita masuk dalam pusat rencana Tuhan. Dan ini saatnya kita harus lebih berani, lebih taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita boleh melihat janji-janjinya digenapkan dalam kehidupan kita. Ada satu ilustrasi yang kami mau sampaikan untuk kita. Saya membaca satu buku permuritan karangan Dr. Louis Palau. Dalam buku permuritan itu ditekankan, dijelaskan ada satu kisah nyata yang dikutip, dimasukkan ke dalam buku itu. Ada seorang ayah dan seorang anak. Mereka memutuskan untuk main ski. Waktu mereka mau bermain, si ayah berkata, "Anakku, kalau kita nanti main, tiba-tiba ada perubahan cuaca, kalau kita berpencar, cari aja pohon dan peluklah pohon itu." Dan mereka tiba di tempat permainan ski, dan mulai mereka start, begitu asiknya. Tapi tiba-tiba ada badai. Si ayah bisa sampai ke tempat di mana mereka mengawali start pada waktu memulai main ski itu. Tapi si ayah tidak tahu di mana anaknya berada. Selesai badai, tim SAR mencoba membantu mencari. Dan tim SAR naik helikopter, dan mereka menemukan jejak. Waktu helikopter itu turun dan jejak itu diikuti, mereka menemukan seorang anak sedang memeluk pohon. Dan petugas itu turun dan memberikan jaket untuk menghangatkan anak tersebut. Dan mereka menggendong anak itu. Dan petugas ini berkata, "Kamu anak pintar, kalau tidak kamu sudah mati." Si anak menjawab, "Saya tidak pintar, saya cuma melakukan apa yang ayah saya katakan." Sederhana saja. Dia katakan, "Saya tidak pintar, saya cuma melakukan apa yang ayah saya katakan." Si anak itu tidak tahu bahwa dia akan selamat kalau dia memeluk pohon itu. Dia cuma melakukan apa yang ayahnya sampaikan. Banyak hal dalam hidup ini kita belum mengerti. Kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan A? Kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan B?
tapi dengan ketaatan kita melakukan apa yang Bapa perintahkan, di situ ada shalom, di situ ada perlindungan, di situ ada kekuatan, bahkan di situ ada kemenangan dan perlindungan. Karena itu milikilah hati yang taat, hati yang tulus, sehingga saudara dan saya mudah melihat tuntunan Tuhan berlaku atas hidup kita. Nah, yang pertama yang kami mau bagikan dari 4 hal berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kita menolong mematikan keinginan daging. Menolong mematikan keinginan daging. Kita tahu keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Satu persoalan besar yang sedang dihadapi oleh seorang Kristen, orang percaya, yaitu mematikan keinginan daging. Dan kita bersyukur kita tidak sendiri, dan ada petunjuk yang jelas dari firman. Bagaimana caranya? Dengan kekuatan kita nggak mungkin, karena si penulis surat Roma ini berkata, yang baik dia ingin perbuat, yang jahatlah yang dia lakukan. Jadi mustahil dari kekuatan diri kita bisa mematikan keinginan daging tersebut. Tapi dari Roma pasal yang ke-8 ini jelas-jelas pada ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas, bagaimana kita mematikan keinginan daging? Jelas sekali, yaitu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan percaya atau tidak, roh yang di dalam kita lebih besar. Dan roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Waktu ada pencobaan, ada keinginan-keinginan dalam diri kita, Roh Kudus mengingatkan kita firman dan memampukan saudara dan saya untuk bisa mengeksekusi firman itu, karena Tuhanlah yang memberikan kuasa itu untuk saudara dan saya bisa berkemenangan. Karena itu kami mau ajak kita bertobat, membesar-besarkan kedagingan. Yang diperlukan adalah ketaatan. Berani pikul salib, menyangkal diri. Kalau ini yang kita lakukan, saudara dan saya akan melihat kuasa Roh Kudus bekerja secara leluasa, dan kita akan keluar jadi pemenang dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih, sehingga pada akhirnya Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, keuntungannya, efeknya dalam hidup kita akan bisa mematikan keinginan-keinginan daging. Karena dengan kita berjalan dalam Roh Kudus menolong kita mematikan keinginan-keinginan daging. Percaya atau tidak, tidak mudah orang yang percaya pada Yesus jatuh dalam dosa. Tidak mudah, karena sebelum terjadi, Roh Kudus sudah memberikan warning kepada kita. Yang menjadi masalah, kita tidak mau bayar harganya. Kami pastikan ke sorga itu kasih karunia, pemberian daripada Tuhan. Tapi mengikuti Yesus di dalam dunia ini ada harga yang harus kita bayar. Kami berpesan, berapapun harganya, lakukanlah. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk hal itu. Haleluya. Percaya atau tidak, Kalvari berkata sudah selesai. Semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Tinggal saudara dan saya mau tidak berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kalau kita mau, kami pastikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya.
Paulus katakan dengan jelas, sesudah kita percaya pada Yesus, seharusnya kita mempersembahkan lagi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi hamba kebenaran dengan sadar, rela dituntun. Kalau itu yang kita lakukan, masalah kedangikan tidak lagi menjadi masalah yang sulit. Haleluya. Kalau kita mau mempraktekkan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Luar biasa, dahsyat. Yang kedua, memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, selain menolong kita mematikan keinginan daging, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita perhatikan, kita hidup dan dalam damai sejahtera. Karena dikatakan ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan percaya atau tidak, itu salah satu barometer yang bisa kita pakai. Apakah kita tetap ada pada jalan Tuhan atau tidak. Ada damai sejahtera. Haleluya. Dan secara pribadi kami mau katakan, kita udah sulit ya untuk melihat orang hidup dalam damai sejahtera. Kami pastikan orang boleh kaya, belum tentu memiliki damai sejahtera. Bahkan kami berani berkata, makin kaya orang, kalau tidak dekat dan takut akan Tuhan, justru semakin curiga dalam kehidupan ini. Tapi malam ini ada kabar baik bagi kita, siapapun kita, dari strata manapun kita. Kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, selain Roh Kudus menolong kita mematikan keinginan daging, sehingga hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Yang kedua, ini penting, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Alkitab katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kenapa orang mabuk? Kenapa orang jatuh ke dalam narkoba? Penyebabnya sederhana saja. Ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri kita, yaitu damai sejahtera. Dan kita tahu di mana ada yang benar, di situ ada yang palsu. Haleluya. Iblis punya banyak agen yang menyodorkan kepalsuan-kepalsuan itu. Dan apa yang terjadi, tidak sedikit kita akhirnya terperangkap oleh tipu muslihat iblis. Tapi malam ini tidak kebetulan kita mendengarkan firman saat ini, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau memulihkan keadaan kita supaya saudara memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kalau yang dunia berikan, ya dia bersifat temporary. Dia bersifat sementara. Tapi kalau yang dari Tuhan, dia bersifat abadi. Dan itu keuntungannya. Alkitab katakan dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Dan itu membuat saudara dan saya akhirnya menjadi berkat, membawa damai dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Dan inilah ya yang Tuhan inginkan, sehingga kita boleh jadi saksi yang efektif dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan.
Mari kita datang dengan roh yang berbeda hari-hari ini, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, menolong kita mematikan kedagingan, tapi yang kedua memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu salah satu barometer kita tetap ada di dalam Tuhan atau kita sudah menyimpang jauh daripada Tuhan. Kalau itu kebenarannya, mari relakan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, karena hal itu membuat kekristenan kita jadi bergairah, kita akan berbahagia, dan kita akan berdampak, dan Yesus ditinggikan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, kami ingin kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kita perhatikan Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang kami mau tekankan dari ayat 14 ini, bahwa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus memastikan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Memastikan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Banyak kali kita, orang yang sudah percaya Yesus, seturut dengan perjalanan waktu, kadang-kadang kita masuk dalam pencobaan. Kita masuk dalam pencobaan. Kadang-kadang kita bimbang akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi, hal itu akan terhindar kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita memperhatikan ayat 14, Roh Kudus memastikan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu satu materai, bahwa saudara dan saya milik kepunyaan daripada Kristus. Haleluya, luar biasa. Jadi bukan sekedar berbahasa roh itu penting dan baik. Tapi apa yang terjadi biasanya tanda mengarah pada tujuan. Nah, kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus, kita harus mengerti tujuannya. Tujuannya Tuhan mau kita menjadi saksi. Kalau kita terus berjalan dalam pimpinan Roh itu, kita akan mematikan mudah keinginan-keinginan daging, tawaran-tawaran daripada dunia yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dalam diri kita ada damai sejahtera yang mengalir bagaikan sungai. Bahkan membuat kita jauh daripada keraguan, karena Roh Kudus itu memastikan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Dahsyat, luar biasa. Jatuhkanlah pilihan untuk percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Kalau itu yang kita lakukan, kita berakar dalam, bertumbuh ke atas, berbuah lebat. Haleluya. Percaya atau tidak, seorang Kristen berakar, bertumbuh, berbuah, tidak ditentukan ya berapa lama dia sudah jadi Kristen, tapi ditentukan keputusannya mau tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kita bersegera melakukannya, kita akan tertanam dalam, bertumbuh ke atas, berbuah lebat, dan akhirnya melalui hidup kita Kristus dipermuliakan. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami krisis identitas. Dan tidak sedikit juga anak Tuhan ada dalam keadaan ini. Mengalami krisis identitas. Tapi dengan kebenaran yang kita boleh dengar malam ini, bahwa Roh Kudus sungguh luar biasa memastikan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Seharusnya ini menantang kita untuk kita memberikan tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kasihlah tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus bekerja, dan Roh itu akan menjadi motor penggerak
sehingga kekristenan kita jadi berapi-api, tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan, tapi nyalanya semakin besar dikala kita mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan ingin hal itu terjadi, sehingga kehadiran kita sungguh-sungguh mewakili kehadiran Tuhan, menjadi nilai lebih, menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan. Dan akhirnya kita akan lihat banyak jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan, dan kita boleh berbuah, dan buah itu lebat. Dan Tuhan sangat senang dengan hal itu dalam kehidupan kita. Jadi kami ajak kita, mari mulai hari ini, biar kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, yang keempat, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat 16 dan ayat 17-nya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dahsyat. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, selain menolong kita mematikan daging, memberikan kita damai sejahtera, memastikan kita milik Kristus. Yang keempat, memastikan saudara dan saya yang percaya pada Yesus memiliki warisan yang kekal. Memastikan kita yang percaya pada Yesus memiliki warisan yang kekal. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29 dikatakan, bahwa siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi Roh Kudus meneguhkan, memastikan kita memperoleh warisan yang kekal. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau Rasul Paulus berkata, ya, kalau aku hidup tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Rasul Paulus tidak takut, mati bagi dia untung. Kenapa? Karena dia mengerti kebenaran ini. Kalaupun dia mati, ada warisan yang kekal yang dia dapatkan. Dan itu diteguhkan oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan memperoleh warisan yang kekal yang Tuhan wariskan bagi kita yang percaya pada Yesus. Haleluya. Sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh jaya di bumi dan jaya di sorga. Kita tidak akan takut dengan apapun juga. Kita jauh daripada kekhawatiran. Bahkan kami mau katakan, saudara dan saya akan berdampak karena melalui hidup kita Yesus dipermuliakan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, menolong mematikan keinginan daging. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, memastikan kita milik Kristus. Dan yang keempat, memastikan kita memperoleh warisan yang kekal. Bersama Yesus kita maju, melakukan apa yang Dia perintahkan, sehingga kebenaran ini sungguh nyata kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami percaya kita diberkati, alami itu, karena untuk kita lah janji itu. Kita masih ada waktu sedikit, kita akan gunakan waktu yang ada dengan 3 hal. Pertama, bagi kita yang belum pernah percaya Yesus, belum pernah mengikuti doa kami,
Asalkan saudara melakukannya dengan benar dan takut Tuhan, kita akan memperoleh anugerah malam hari ini. Yang kedua, kita akan berdoa buat yang sakit dan yang berbeban berat. Dan yang terakhir, kita akan berdoa syafaat. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Dalam nama Yesus, saya datang kepada Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Tuhan Yesus, inilah hidup saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang jahat, yang salah. Dan saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Dengan sadar, saya mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam kehidupan saya. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin dadamu, ya, mungkin kepalamu, mungkin jantungmu, mungkin ginjalmu. Ya, lakukan kalau engkau percaya, jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Letakkan tubuhmu bagi Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang perlu pertolongan. Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, penyakit roh penyakit, lenyaplah engkau. Aku berdoa, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang berikutnya, kalau engkau punya beban apapun, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Mari taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Bapa di sorga, kau melihat Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang sedang menghadapi pergumulan. Hamba berdoa, engkau Tuhan yang berkuasa. Kuasamu tidak berubah, janjimu tidak berubah. Hamba bertindak dalam nama Yesus. Semua beban, aku orakkan engkau saat ini. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Dia rubah ratapmu menjadi tarian. Langit tembaga berlalulah berkat Tuhan turun. Dia merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu, rumah tanggamu, dan bisnismu. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, damailah Papua, damailah Poso. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Jadikan jadi mercusuar, petunjuk jalan, jadi kesaksian. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun dan keluarganya. Lindungi, berkati, pakai sesuai dengan karunia yang dari Tuhan. Jauhkan dari pencobaan, pengurapan Tuhan tambah-tambahkan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, diberkati penduduknya. Kota yang baik, kota yang tertib, kota yang maju. Kami berdoa ada tuaian terjadi untuk kota kami dan bangsa kami. Kami berdoa buat panorama MGK, Tuhan berkati. Kami berdoa dimanapun suara kami didengar, baik mereka yang mendengarkan di rumah, di jalan, di kantor, di LP, di rumah sakit. Berkatilah mereka Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.